Selamat datang kembali di podcast Curahan Hati Seorang Fans Manchester United. Kembali lagi dengan saya tentunya. Ya, siapa lagi yang mau ngisi podcast ini ya? Masa ya Erik Jemba-Jemba kan gak mungkin kan. Jauh bro orangnya di Afrika. Oke, kembali lagi bersama saya Lalu Iqbal selaku fans Manchester United Core Wheel Streaming Ilegal. Oke, di podcast Curahan Hati Seorang Fans Manchester United di episode kedua ini kita akan membahas tentang hasil Manchester United versus Chelsea yang imbang ya skornya. Dan juga di poin kedua kita akan membahas penampilan yang spektakuler ya yang ditampilkan Manchester United kala menjamu Red Bull Leipzig ya, saudaranya Red Bull Depok. Gak tahu sekarang Red Bull Depok kemana ya, di matchday kedua UEFA Champions League. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu hasil Manchester United melawan Chelsea dengan hasil akhir 0-0. Match yang ngantuk, nggak ada seru-serunya sama sekali. Namanya big match, tentunya harapan kita bakal terjadi jual beli serangan ataupun aksi-aksi yang menggelegar ya. Tapi di match kemarin yang katanya big match nggak ada seru-serunya. Justru bisa aku bilang match kemarin adalah match yang ngantuk. Kenapa? Karena kedua tim itu sama-sama memilih bermain secara aman. Ya nggak? Dua tim ini memilih bermain secara aman, nggak mau menyerang di menit-menit babak pertama. Alhasil di 15 menit pertama itu nggak ada serangan-serangan yang mematikan. Bahkan kiper kedua pun tuh kayaknya ngantuk kayak saya rasa ya. Kalau boleh duduk pun De Gea sama Mendy pasti bakalan duduk karena apa, capek bro, nggak ada serangan sama sekali ya kan. Baru terjadi serangan MU itu kayaknya di 80 menit terakhir pada saat memasukkan Paul Pogba, Edinson Cavani dan Mason Greenwood ya kalau nggak salah ya. Itu pun baru awal-awal nyerang MU, benar-benar nyerang, dan berkat penampilan cemerlangnya Mendy ya. Untung nggak Kepa sih yang dipasang ya, untungnya Mendy. Karena kenapa? Mendy itu kalau nggak salah menyelamatkan 3 peluang. Tendangan Marcus Rashford yang one on one, terus yang melengkung, yang satunya lupa ya. Pokoknya banyak lah penyelamatan yang Mendy. Tetapi Mendy juga melakukan satu kebodohan, yaitu niatnya mengumpan ke back tapi malah bolanya itu keluar, jadinya kan corner ya. Itu ya yang masih belum, yang harus diperbaiki oleh Mendy ya. Dan juga yang saya amati ya di pertandingan MU lawan Chelsea, Daniel James itu nggak ngapa-ngapain bro, sumpah dia cuman bisa lari doang. Nggak beda jauh lah sama Rico Simanjuntak. Justru menurutku lebih bagus Rico Simanjuntak ya, karena apa, Rico Simanjuntak pun masih ngasih operan ke Marco Simic, sedangkan Daniel James itu kayaknya MU main cuman 10 pemain lah, karena Daniel James tuh nggak kelihatan sama sekali, giring enggak, ngumpan enggak. Ya mending Daniel James bisa lah dikirim ke Persija dulu ya untuk latihan sama Rico Simanjuntak ya, gimana sih cara ngoper ke striker itu ya. Karena pertandingan kemarin tuh ya nggak ada sama sekali gitu loh apa kontribusinya Daniel James. Saya rasa kalau boleh di match-match berikutnya janganlah pasang Daniel James ya. Boleh pasang Daniel James kalau di FA Cup atau Carabao Cup, karena untuk mengasah lagi lah kemampuannya. Karena di match kemarin lawan Chelsea itu nggak ngapa-ngapain sama sekali Daniel James. Oke, kita langsung aja masuk ke poin kedua. Kita akan membahas tentang Manchester United melawan Red Bull Leipzig ya. Karena
Kalau lama-lama membahas MU lawan Chelsea itu apa yang mau dibahas? Kosong-kosong pertandingan yang ngantuk, nggak seru sama sekali. Jadi kita langsung aja ya next ke pembahasan kedua, yaitu matchday kedua UEFA Champions League yang mempertemukan Manchester United versus Red Bull Leipzig. Oke, di pertandingan Manchester United melawan Leipzig, akhirnya Donny van de Beek dipasang menjadi starting line up. Dan juga duet Maguire dan Lindelof ini kembali lagi di matchday UEFA Champions League ya. Kita bahas Donny van de Beek. Donny van de Beek menggantikan peran Bruno Fernandes, dipasang di belakang pas duetnya Rashford, bukan Rashford, Martial dan Greenwood. Ini Donny van de Beek kan dipasang untuk menggantikan peran Bruno Fernandes kan. Sedangkan menurutku Donny van de Beek ini belum bisa menjalankan peran yang biasanya diperankan oleh Bruno Fernandes, yaitu mensuplai bola ke depan dan juga ngegolin kalau bisa ya. Di match kemarin Manchester United melawan Leipzig itu Donny van de Beek sama sekali nggak ngeliatin supply ke arah depan, ke arah Rashford dan Greenwood. Sama sekali nggak ada pergerakannya. Tetapi di sisi lain, pada saat Donny van de Beek dipasang di starting line up, bola Manchester United itu arah bolanya itu supply bolanya jadi lancar. Karena apakah pada saat Bruno Fernandes dipasang itu kayaknya fokus bolanya itu cuman di Bruno Fernandes, Bruno sentris. Apa-apa langsung umpan ke Bruno, Jadi nggak lancar gitu pergerakannya, terlalu fokus ke Bruno Fernandes. Dan juga di sini di sisi lain duet Lindelof dan Maguire ini sangatlah kokoh di babak pertama ya. Kenapa? Karena setelah Paul Pogba memberikan assist yang gemilang di Mason Greenwood dan diselesaikan oleh Mason Greenwood secara cantik ya, secara smooth lah, ibaratnya tendangan yang gak terlalu keras tapi di pojok kiri. Alhasil kiper Leipzig itu gak bisa mencegahnya ya. Setelah terjadinya gol pertama di babak pertama, MU itu diserang Leipzig abis-abisan, di pressing abis-abisan, sampai-sampai MU itu nggak bisa keluar dari pertahanannya sendiri itu loh, di setengah lapangan gitu, nggak bisa karena pressingnya Leipzig ini sangat-sangat kuat. Setelah terjadinya gol pertama itu Leipzig sangatlah mendominasi, tetapi saya nggak tahu ya, ini karena defense-nya MU yang terlalu kuat atau attack-nya Leipzig yang bapuk. Karena itu MU benar-benar nggak bisa nyerang sama sekali. Pressing-nya tuh sangat ketat. Aku akuin ya, pressing-nya sangat ketat. Kok bisa gitu loh, habis nyetak 1 gol langsung di pressing ketat-ketat. Dan juga alhamdulillahnya Maguire ya yang biasa saya bully di Twitter ataupun di podcast kemarin, ini bermainnya sangat bagus. Dan juga Lindelof nggak ngelakuin kesalahan-kesalahan. Saya bisa berprasangka buruk ya. Mungkin ya Maguire ini mendengarkan podcast saya yang episode pertama ya, yang saya sarankan menjadi DPR. Mungkin Harry Maguire bermuhasabah diri ya. Saya habis celatu, saya habis dibully, harus mendaftar jadi DWR. Akhirnya Harry Maguire bekerja keras di latihan. Alhasil di match Manchester United versus Leipzig ini beliau tidak melakukan kesalahan. Ya, tetap teruskan performamu yang bagus, the best defender in the world, Harry Maguire. Karena inilah yang kita butuhkan, pertahanan yang kokoh. Di sisi lain, Fred juga menampilkan performa yang apik, benar-benar apik. Karena apa? Di mana ada bola, di situ ada Fred. Dan juga Fred itu memutus arah bolanya Leipzig terus. Gokil sih Fred.
teruskan performamu yang bagus ini ya. Di menit 70-an seperti biasa Bruno Fernandes menjalankan perannya yang sangat bagus, yang sangat apik. Dia memberikan umpan ke Rashford ya. Dan banyak netizen yang bilang itu offside, itu offside. Saya rasa itu nggak offside ya, karena apa? Bola yang diberikan ke Bruno Fernandes itu belum, dan juga posisi Rashford ya itu belum keluar dari garis tengah, jadi nggak dihitung offside lah. Ya seperti biasa Bruno Fernandes ngasih umpan, ngasih assist ke Rashford, dan finishingnya itu loh, finishingnya Rashford itu nggak ke atas tapi malah datar bolanya, dan keras lah itu saya rasa ya, tendangannya yang sangat keras di pojok lah, itu finish yang bagus. Dan gol kedua dari Rashford itu nggak kalah apik. Karena apa? Rashford tuh kayak menggocek Upamecano gitu loh. Menggocek Upamecano, set. Akhirnya shootingannya juga keras, datar. Di pojokan juga, datar pojok. Bagus lah, Rashford ini menunjukkan kelasnya lah ya. Ya itulah, striker yang mematikan itu ya. Rashford menunjukkan kelasnya. Dan gol keempat Martial, ya biasa MU mendapatkan penalti itu sudah hal biasa. Tapi menurutku itu memang kesalahannya Sabitzer ya, kalau nggak salah yang nekel ya Sabitzer. Itu emang kakinya itu nggak kena bolanya, malah kena kakinya Martial. Ya alhasil Manchester United mendapatkan Martial. Yang saya kagetkan adalah nggak Bruno yang menendang, melainkan Anthony Martial. Ya mungkin kemarin ya Bruno sempat gagal mengeksekusi penalti, akhirnya dirotasi sama Ole. Ya mungkin. Dan juga Bruno Fernandes sempat ngasih assist yang gagal karena golnya nggak dikonversi, yaitu memberikan suplai bola ke Edinson Cavani. Edinson Cavani juga begitu. Finishingnya itu sangat bagus. Dia memilih ke atas bro. Dia cutik bolanya ke atas, tetapi offside. Ya memang sih posisinya Cavani itu emang terlalu ke depan. Dan di gol terakhir Marcus Rashford memang benar-benar membuktikan kelasnya kalau dia itu pemain muda Inggris terbaik menurutku. Dia datang dari menit 60-an, datang dari bangku cadangan dan berhasil mendapatkan hat-trick. Bahkan pemain terakhir yang mencatatkan hat-trick dari bangku cadangan itu adalah Ole Gunnar Solskjaer pada saat tahun 1999 melawan Nottingham Forest. Dan sekarang Ole pun menjadi pelatihnya. Nggak tahu ya, mungkin Marcus Rashford sebelum masuk ke lapangan dikasih wejangan, ayo vote, hat-trick, kalah no, sejarahku, historiku kalah no, pecah no, rekorku. Akhirnya Marcus Rashford panas kan, membara, aku iso. Akhirnya dipecahkanlah rekornya oleh Gunnar Solskjaer di malam itu. Congrats untuk Rashford buat hat-tricknya. Teruskan performa yang baik ini, karena Manchester United kalau performanya terus-terusan begini ya bisa ya juara, bisa. Dan juga Ole ya terus-terusan lah kayak memasang taktik yang benar. Jangan di menit-menit awal langsung memasang taktik bertahan, itu menurutku kurang efektif sih. Apalagi mencadangkan pemain yang bagus, yang kreatif, yaitu Paul Pogba. Itu kesalahan besar bro. Terbukti kan Paul Pogba starting langsung ngasih assist ke Mason Greenwood. Ya, saya cuma bisa berharap ya sebagai fans Manchester United, saya cuma ingin berharap teruskanlah performa yang baik ini, teruskanlah hal-hal yang baik, yang buruk-buruk tolong dibuang saja. Dan Harry Maguire, terima kasih, performanya sangat baik. Lindelof juga, Aaron Wan-Bissaka juga, tackling-tacklingnya subhanallah ya. Ya, semoga performa yang baik ini bisa berjalan terus sampai akhir season.
Ya, mungkin cukup ya dari episode kedua ini. Kita kembali di next episode. See you on next episode and bye.